Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama tentu saya harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk datang dalam diskusi ini. Nah, diskusi ini sebenarnya diskusi santai aja ya. Ini bukan kuliah, jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Saya memang sengaja bikin suatu topik baru, ya, mengundang teman-teman baik yang sudah alumni maupun yang masih aktif kuliah. Ada banyak topik yang saya pilihkan. Yang kemarin itu adalah saya undang alumni dan juga yang masih aktif mahasiswa, yaitu tentang jilbab. Karena masalah jilbab itu terakhir juga menjadi suatu isu yang ramai lagi karena ada suatu apa ya, sebenarnya bukan pemaksaan. Kalau dari sekolah sih maunya mendisiplinkan, tapi rupanya ada yang kurang senang sehingga itu jadi kasus dan kemudian baik kepala sekolah maupun guru BP-nya kena sanksi. Ya, nah itu sudut pandangnya beda. Tapi kita mencoba untuk melihatnya itu dari segi ya yang netral aja. Makanya saya undang kemarin yang berjilbab dan yang tidak berjilbab. Meskipun sama-sama Muslim. Kalau yang non Muslim tidak berjilbab mah nggak perlu diomongin kan. Nah, yang Muslim Muslimah tapi belum berjilbab itu kita undang. Nah, sekarang yang ingin kita bicarakan adalah satu topik yang juga sering jadi pembicaraan, tetapi apa namanya kurang terekspos, ya kurang terekspos karena memang isu ini nggak terlalu populer ya, nggak terlalu populer. Tapi saya merasa bahwa dampaknya ini sangat besar, dampaknya sangat besar. Contohnya apa? Kalau kita angkat tema kali ini adalah tentang benar nggak masalah pandemi itu menyebabkan semangat mahasiswa untuk belajar itu berada di titik nadir. Ya, dalam ilmu antariksa itu titik nadir adalah titik paling bawah, sementara titik paling atas itu disebut titik zenit. Nah, jadi ada sementara pendapat orang yang mengatakan bahwa semangat bukan hanya mahasiswa ya, sampai kepada anak SD sekarang pun juga semangat belajarnya dikatakan sudah makin menurun. Apa contohnya? Contohnya jangan jelas terlihat. Mungkin Anda juga pernah ini ya, pernah membaca atau menonton YouTube atau mendengar di mana kasus mahasiswa yang berdemo ya tentang katakanlah omnibus law ya, lalu kemudian mereka mendemo dan berhadapan dengan seorang menteri yaitu Mahfud MD. Lalu kemudian Mahfud MD ketika ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh mahasiswa tentang pendapat mereka mengenai omnibus law, memulai jawabannya dengan mengajukan pertanyaan. Sebenarnya Anda tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan omnibus law? Apa itu omnibus dan apa itu law? Nah, ternyata baru sampai di titik awal saja mahasiswa sudah kelabakan. Padahal itu mahasiswa dari perguruan tinggi negeri, dari UI, dari alma mater Abah itu. Ya. Jadi kalau kita melakukan gugatan suatu masalah, lalu kemudian masalah kita nggak tahu kan lucu, ya kan? Nah, terus kemudian begitu juga kita bisa lihat juga di YouTube ada debat antara mahasiswa dengan pihak lain, ya tentang masalah ini juga. Tetapi ternyata kita lihat bahwa jawaban-jawaban mahasiswa itu seolah-olah tidak ada dasar ilmiahnya, hanya asumsi-asumsi saja. Terus kasus yang juga terakhir yaitu mungkin Anda juga pernah mendengar bahwa ada sekelompok mahasiswa ya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan suatu proses tentang suatu undang-undang. Nah, lalu kemudian tentu saja gugatan itu kan harus ditandatangani oleh sekian orang. Tapi ternyata begitu sidang itu dibuka, kemudian hakim menanyakan kepada mereka, ini tanda tangan
asli kamu, kok saya ragu ya. Nah, semula mereka itu ngotot memang itu tanda tangan saya, tapi begitu dia di apa katakanlah dicecar, ternyata akhirnya mereka mengaku bahwa sebagian itu bukan tanda tangan mereka, tapi tanda tangan teman mereka, katakanlah misalnya 6 orang, 3 orang yang tanda tangan asli, yang 3 orang tanda tangan si A, lalu dibuatkan oleh temennya yang itu. Alasannya karena pada waktu kumpul itu yang 3 lagi pada nggak datang, pada nggak sempat datang. Padahal mereka itu adalah mahasiswa Fakultas Hukum, lalu kemudian mengajukan gugatan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, lembaga negara loh, lembaga tinggi negara malah itu golongannya. Kan kita tahu yang namanya lembaga tinggi negara itu ya Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Nah, lalu kalau misalnya mahasiswa dari Fakultas Hukum mengajukan gugatan terhadap suatu putusan hukum, lalu kemudian gugatannya ditandatangani tapi tanda tangan palsu. Fakultas Hukum loh. Kan jadi aneh kan? Nah, ini jadi indikator-indikator bahwa sebenarnya mahasiswa ini kurang matang, kurang persiapan. Baik dalam pembicaraannya maupun dalam tindakannya, baik dalam demo maupun dalam suatu apa ya, itu kelihatannya mereka kurang matang. Indikasinya berarti belajarnya kurang gitu. Jadi makanya saya tertarik untuk mengajukan pertanyaan, apakah ini gara-gara pandemi yang berkelanjutan sampai ya 2 tahun lebih ya, kita nggak pernah ketemu dosen, paling jauh cuma ketemu di daring, dan kemudian kita hanya di rumah, dan kebiasaan lama kita kan kita juga suka jarang atau malas baca buku. Apa iya ini jadi alasan pembenaran bahwa memang minat baca berkurang sehingga tindakan menjadi kurang, ya katakanlah kurang berdasar, kurang ilmiah gitu. Contoh-contoh tadi. Gimana kalau menurutnya Irgi yang pertama deh saya tanya. Pendapat kamu gimana Gi? Benar nggak kalau ada orang mengatakan bahwa sekarang mahasiswa itu tingkat semangat belajarnya itu udah sangat merosot, gimana? Kalau dari pandangan saya pribadi, uh, mungkin bisa jadi beberapa dampak dari pandemi itu menjadi indikator-indikator atau variabel-variabel yang tadi Abah sebutkan gitu. Tapi beberapa orang mungkin nggak seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan juga semuanya terkena dampak atau enggak gitu. Terkait hal-hal tindakan atau kurangnya literasi minat baca gitu, atau tindakan yang terburu-buru tadi. Itu mungkin salah satu pengaruh juga karena media sosial tuh sekarang anak-anak generasi muda di usia taruh 12 sampai 25 tahun itu udah benar-benar menjadikan media sosial sebagai salah satu kiblat mencari informasi, kiblat mencari pendidikan atau apapun itu gitu Jadi saya bilang bisa 70% lah mempengaruhi 70% mempengaruhi tadi itu tersebut. Ini maksudnya apakah tindakan mereka lebih didasarkan pada informasi dari medsos atau mereka melakukan tindakan cuma karena ingin top di medsos? Itu mereka mungkin mengambil tindakan dengan informasi dari media sosial, karena informasi dari media sosial kan sekarang bisa diekspos kapanpun dan dimanapun ya apalagi media sosial bisa dibuka di mana aja gitu. Jadi mereka lihat informasi, mereka simpulkan dan mereka langsung berkuar-kuar. Nah itu mungkin kesalahannya mereka tidak mencari tahu sumber-sumbernya gimana gitu, permasalahannya apa segala macam. Apa yang mereka lihat ya itu yang mereka komentari gitu, seperti itu mungkin. Gimana Karti kalau menurut Anda? Ya, kalau menurut saya ya besar kecilnya pasti itu berpengaruh sih ya, pandemi itu, karena kan pandemi ngaruh ke perekonomian juga ya Kayak misalkan kita kuliah online seperti ini, kalau maaf orang-orang yang mungkin di agak pinggir atau yang agak ini kan mereka harus pakai pulsa sendiri gitu loh sedangkan mungkin orang tuanya karena pandemi ini pemasukan berkurang,
Jadi karena harus belajar online, dia nggak bisa ngisi paket data, akhirnya belajarnya jadi terkendala, susah. Sedangkan apa-apa sekarang semua kan harus online, mungkin dari situ. Terus yang kedua sebenarnya sih benar kata Mas Irgi tadi ya. Sekarang tuh anak-anak kan mau buka buku online itu gampang banget dari Google. Mau buka apa aja lah, pelajaran apa aja, mau istilah kata, mau nyontek pun bisa gitu loh, Bah, dari Mbah Google itu. Cuman balik lagi ke anaknya ini, dia memakai internet itu bijak tidak, orang tuanya mengajarkan tidak. Itu untuk yang di bawah, mungkin yang SD atau SMP gitu ya, Bah, harus ada pengawasan. Kalau SMA, kuliah itu aku rasa udah mulai dewasa lah, udah harusnya sudah paham dan sudah mengerti bagaimana cara menggunakan internet dengan bijak dan benar. Nah, ini yang bermasalah, ini yang adik-adik kita ini. Kalau yang gede-gede ini sih, kalau menurut saya balik lagi ke pribadi masing-masing, Mbak. Kita belajar tuh udah banyak cara, jadi ya tergantung niat sih, tergantung Oke. niatnya. Ya. Iya. Cuma kalau yang bocah-bocah ini ya memang harus diawasi, karena kan media itu gampang banget, Mbak. TikTok apa segala macam kalau nggak apa namanya kita ini banget, anak kecil tuh gampang banget lah. Sampai goyangnya aja apal semua gitu. Jadi ya menurut saya itu sih, Mbak, harus ada pengawasan orang tua juga gitu, Oke, Mbak. terkait dengan apa yang disampaikan Karti, kalau menurut Jaka, benar nggak sih sekarang ini mahasiswa itu, walaupun sebenarnya memang iya ya, yang namanya internet itu terbuka, informasinya banyak sekali, bahkan ada juga e-booknya ya. Tapi apakah penggunanya itu benar-benar untuk belajar atau hanya sekedar untuk hiburan kalau menurut Jaka? Izin ya Pak, izin ya Pak masuk. Ya. Jadi kalau misalkan untuk para mahasiswa, sebenarnya ada beberapa yang mungkin ya, ada yang berpengaruh dengan media sosial, ada juga yang berpengaruh secara literasi. Jadi untuk lingkupan mahasiswa sendiri, itu di kampus pun masih dihadiri dengan beberapa mahasiswa yang aktif untuk berdiskusi. Jadi pada intinya 50-50 bah, gak semua rata mahasiswa ini bisa terpengaruh oleh media sosial. Terkadang juga bisa juga kita yang punya niat yang baik untuk meningkatkan literasi itu tidak harus menunggu atau disuapin. Kalau untuk secara mahasiswa ya, tergantung untuk minatnya. Seperti saya agak kesulitan kalau belajar secara online ataupun daring. Karena menurut saya secara online dan daring itu banyak sekali kendalanya yang membuat mood kita yang tadinya semangat untuk belajar menjadi terganggu karena kuota, yang gangguan sinyal, terus juga literasi yang lambat masuk, terus juga suara yang putus-putus. Jadi membuat mood kita yang belajar ini suka kekurangan gitu. Jadi kayak udahlah, yang didapetin juga apa. Itu untuk anak-anak yang masih berpengaruh kepada media sosial yang ya istilahnya yang udah-udah bah. Orang berpengaruh pada media sosial, taruh handphone, sudah tinggalkan, selesai berbicara, absen, selesai. Istilahnya begitu. Cuman kalau untuk diskusinya tidak berjalan, Mbak. Sebenarnya poinnya adalah ketika kita berdiskusi itu memang kalau mau digunakan secara media sosial pun adalah poin penting seperti PPT. Jadi poin pokok pembahasan dijadikan seperti diskusi. Bukan semua tulisan yang ada di media sosial itu kita bahas semua. Jadi tidak banyak untuk bercerita, tapi membuat poin-poin penting yang menjadi catatan untuk diskusi. Seperti itu. Sebenarnya sih untuk pembawaan saja. Kalau misalkan online itu panjang dan bentuknya cerita seperti dongeng, saya jamin itu akan menjadi hal yang garing, Mbak. Karena menurut saya semua orang bisa menjelaskan gitu. Tapi kalau kita bisa berdiskusi seperti ini nih, memfasilitasi apa yang bisa saya dapatkan dari literasi saya, yang bisa saya lihat dari kebiasaan teman-teman, tapi juga bisa di-sharing ini, apa yang menjadi permasalahannya, dikerucutin. Menurut saya, secara pengetahuan, baik yang prepare kepada media sosial maupun yang tidak ke media sosial, kadang fokusnya berbeda, Mbak. Jadi kalau orang yang fokusnya ke media sosial, seperti yang dibilang Irgi tadi, mungkin hal yang penting saja yang dipelajari, bukan untuk mendalami. Tapi kalau dia orang yang belajar secara literasi pun main, secara pengetahuan dalam pun juga bermain, dan berdiskusi bersama, mungkin dia memang terkhusus untuk di dalam hal itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa faktor yang menjadi utama untuk kerendahan minat belajarnya mahasiswa itu karena online atau COVID. Sebenarnya itu adalah tantangan bagi kita bagaimana caranya mengemas suatu materi ataupun pembelajaran diskusi itu menjadi lebih ringan lah, lebih enak, lebih enjoy, jadi lebih bisa dipahami kalau saling berdiskusi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita menjadi suatu orang yang objeknya seperti dosen ataupun seperti pengajar lah istilahnya, yang tidak mempunyai
inovasi-inovasi baru, saya yakin mahasiswa pun akan beranggapan saya tidak memiliki poin penting yang saya dapatkan karena penjelasannya pun cukup banyak dan poin pun menjadi contohnya tidak akurat, tidak tepat sasaran. Jadi semisalkan komunikasi verbal atau komunikasi secara mulut ke mulut gitu antara saya dengan pribadian seperti ini dengan Abah atau teman-teman yang lain seperti beda-beda pribadian. Jadi kan saya harus menyesuaikan seperti itu. Paling itu, Bah. Ya sebenarnya kalau kita lihat sih mau era pandemi atau bukan pandemi ya, itu memang minat orang, minat mahasiswa maupun pelajar ya beda-beda. Pasti ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang senang baca, ada yang yang lebih senangnya kepada praktek. Ya, itu sih dari zaman ke zaman memang udah begitu jaraknya. Cuma yang barangkali harus kita identifikasi adalah benar nggak sih bahwa kalau kita, ini terutama untuk mahasiswa nih, karena mahasiswa itu kan sebenarnya kalau kita lihat dalam pendidikan andragogi itu kan 60% adalah peranan dari mahasiswa itu sendiri. Sementara 40% adalah dukungan dari dosen, ya kan sering saya katakan. Jadi kalau misalnya mahasiswanya sendiri yang tidak aktif mencari sendiri, mandiri dalam menggali informasi, sementara ketemu juga dosen yang sebenarnya juga, ya mohon maaf juga sekarang juga banyak dosen yang ya tanda kutip itu orientasinya hanya daripada nganggur. Jadi belum tentu mereka punya passion sebagai pengajar gitu loh. Anda mungkin bisa paham ya, ada yang seperti itu dan ini menjadi keluhan juga di kalangan pengurus ya, di kalangan pengurus universitas dimanapun juga, bahkan di guru-guru SD sekalipun ya, kan kebetulan istri Abah juga guru ya, guru SD. Itu bisa membedakan antara seorang guru yang memang passionnya mengajar dengan seorang guru yang memang ya ketimbang nggak punya pekerjaan, akhirnya kan jadi lain kan minatnya. Nah sekarang kondisi yang ini ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang kita tidak ketemu langsung hanya melalui daring, itu sebenarnya berapa besar pengaruhnya terhadap minat dari para pelajar. Ya kalau karena kita semuanya mahasiswa ya tentu fokusnya ke pembicaraan tentang mahasiswa lah. Kalau yang bawah-bawah kan otomatis ya harusnya memang pedagogi itu harusnya dicekokin memang terus dibimbing. Tapi kan kalau namanya andragogi kan kembali kepada kesadaran si yang bersangkutan. Ya jadi pertanyaannya adalah apa benar gara-gara pandemi ini minat mahasiswa jadi turun, padahal tanpa pandemi pun seharusnya memang mereka itu mandiri, apalagi dengan pandemi gitu. Gimana Irgi? Bisa dibilang benar ya, Pak. Tapi nggak semua gitu, nggak menyeluruh. Kemungkinan benar karena mahasiswa sekarang ini bisa jadi ya mengalami, kalau bisa dibilang tuh culture shock gitu, Pak. Kebudayaan baru yang tadinya biasanya buka HP secukupnya, sekarang HP tuh jadi ketergantungan gitu. Kita kelas buka HP, ini buka HP segala macam kayak gitu. Karena kan keluar pun susah gitu. Nah, gimana lama-kelamaan mereka nih merasakan bosan gitu dari HP lagi ya. Ya mungkin dari situ muncul rasa-rasa malas gitu-gitu paling. Nah, kalau dari saya pribadi intinya bisa dikatakan benar tapi tidak menyeluruh, Bah. Mungkin masih ada beberapa orang yang emang semangat dan bisa memporsir membuka HP atau gadgetnya. Tapi kan kebanyakan mahasiswa ini terlena gitu, kayak terlena terus akhirnya bosen, bete ya. Dari situ minat belajar mereka kurang gitu. Itu sih. Kalau mau diprosentase kira-kira yang berminat dengan yang turun berapa persen masing-masing? Ya perkiraan kasar aja kalau kamu. 60-40, Bah. 60-40. 60 masih tinggi loh. Ya 60 yang mana nih? Yang udah mager apa yang masih rajin? 60 yang masih rajin. Masih rajin? Pasti. Yang masih rajin. Yang udah malas itu ya 40%. Yang 40. Benar, Karti. Menurut kamu gimana, Karti? Yang 60 yang masih rajin, yang 40 yang udah mulai turun minatnya. Iya, Bah. Ya, 50-50 lah, Bah. Biar seimbang. Bagi dua. Biar adil, bagi dua. Kamu bagi dua takut diserang sama mahasiswa yang
Ya, ya gitu lah, kita, Bang. kita bebas aja. Jadi artinya jangan wah ntar diserang banyak yang bilang 60 maka padahal sebenarnya cuma 30. Kalau yang saya alami sendiri sih, Bah, apalagi maksudnya bukan hanya sebagai mahasiswi ya, bahkan kita kerja juga, ibu rumah tangga juga. Itu susah banget memang untuk bagi waktu belajar, baca buku itu memang susah sih, Bah, saya akuin. Ya itu resiko. Iya, Iya, iya makanya itu paling nyuri-nyuri double waktu kalau profesi gitu ya. ya paling nyuri-nyuri waktu kalau udah malam sebelum tidur atau bangun tidur itu juga paling nggak bisa banyak gitu ya. Saya akuin memang jadinya minat Berarti itu membacanya bukan jadi bukan kurang. pengaruh pandemi dong, memang udah ada dasarnya begitu. Iya, Alasannya kan karena ibu rumah tangga. apalagi pandemi. Iya, itu dia, Bah. Tambahan jadinya gara-gara pandemi. Tambahan, betul. Karena pandemi, terus sistem jadi online begini kan, Mbak. Ya, benar kata Mas Irgi juga. Kadang suara putus-putus, sinyal apa segala macem. Yang ngandelinnya ya paling ya buka buku online gitu. Cuman kan nggak setiap ini bisa ada waktu gitu, Mbak. Oke, jadi Gitu kalau sih. Jadi Irgi ya masih memang berani bilang agak susah. 60% rajin, 40 yang udah berpengaruh. Nah, kalau Kartini ambil jalan aman, tengah-tengah sama-sama. Ya Kak gimana Kak? 50-50. Oke, kalau menurut saya sih tidak, Bah. Pengaruh orang bisa berkemauan untuk belajar atau tidak itu tergantung dari dirinya sendiri. Cuman fasilitasnya aja. Ada secara langsung, ada pun secara mobile. Itu semuanya diberikan fasilitas kemudahan. Orang yang sulit belajar secara mobile disediakan secara langsung. Orang yang disediakan secara langsung bisa juga kalau malas secara langsung secara mobile. Mobile pun lebih luas masalahnya. Kita udah ada Google seperti dikatakan sama Mbak Sartika. Google itu udah gerbang dunia, semuanya serba ada, serba tahu, dan mau cari apapun ada. Tapi tergantung minat kita. Bagaimana dengan semuanya yang ada ini, kita tahu apa yang tujuan yang kita ingin kita bentuk dan yang kita tuju, ataupun ingin memperdalam apa sih sebenarnya. Kita tidak mungkin akan menyamai seperti Google atau seperti buku yang lain. Tapi kan dari implementasi itu minat dari diri kita sendiri, Bah. Kalau misalkan fasilitas sudah disediakan baik, apalagi sekarang sudah secara online, lebih luas, lebih gampang, tanpa harus ke sekolah, tanpa harus ke kampus, tinggal buka laptop. Menurut saya udah gampang banget saat ini. Cuman balik lagi kalau misalkan COVID itu adalah pengaruhnya, karena keterbiasaannya adalah semua supaya agar tetap berjalan proses pembelajarannya, makalah diambil jalan daring karena itu adalah cara efektif mungkin. Tapi di balik penggunaan daring itu, kita tidak bisa mengkontrol mahasiswa atau penikmat yang sedang berkuliah misalkan lagi sedang berdiskusi itu bisa benar-benar mempelajari hal yang sama dengan yang dijelaskan. Bisa saja dia membuat atau sedang mempelajari hal yang lain, punya misalkan contoh dia punya 2 laptop, dia punya 1 telepon, punya 2 device, dia bisa belajar, oh yang ini sudah hanya sebatas mendengarkan dan hanya sebatas untuk bukan minat dia untuk belajar misalkan pelajaran ini, tapi dia ada hal yang lebih penting untuk dia pelajari, bukan menganggap bahwa pelajaran ini tidak penting, tapi mungkin hal ini tidak akan menjadi harapan yang akan diharapkan ke depannya bisa berpengaruh kepada penunjangan. Misalkan nih, dia pelajaran pendidikan ekonomi, tapi dia belajarnya guru. Dia kan fokusnya adalah pengajaran guru, bagaimana cara dia untuk menjelaskan pada poinnya itu kan, bagaimana cara dia mengajar, bagaimana dia menghafal ilmu-ilmu dasar. Tapi dengan minat dia nih misalkan dengan sekarang yang serba online dia bisa mencari jati diri dia tuh banyak banget. Jadi kayak orang kadang tidak percaya diri dengan diri dia karena sudah banyak pengaruh secara luas. Nah makanya saya katakan bahwa COVID ini bukan menjadi alasan, sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri yang sebenarnya minatnya itu benar-benar belajar atau tidak gitu. Karena dengan berbagai fasilitas itu sudah gampang sekali sebenarnya gitu. Oke, kembali kepada kasus-kasus yang tadi saya kemukakan. Ya, yang dilakukan oleh mahasiswa. Bisa nggak ini disebutkan sebagai mereka itu hanya ingin eksis di medsos karena pasti jadi pemberitaan, atau karena memang ini mereka seperti disebutkan Irgi tadi minim literasi, tapi mereka walaupun sadar itu literasinya kurang dan tindakannya salah, tapi karena pengen muncul jadi pemberitaan supaya top gitu istilahnya, maka mereka berani melakukan itu tanpa merasa bahwa itu ya ada malu lah sebagai mahasiswa fakultas hukum
lalu kemudian melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, tapi itu diajukannya kepada suatu lembaga tinggi hukum lah, sebenarnya kan jadi makin kebongkarnya makin ketara banget gitu. Itu karena minim literasi atau karena pengen eksis itu? Gimana tuh menurut kamu? Ayo, siapa yang berani jawab? Kita belak-belakan aja, dalam arti kita tidak menyalahkan, makanya kita kan nggak nyebut nama siapa-siapanya, tapi tindakan ini benar terjadi adalah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum mengajukan gugatan hukum ke lembaga tinggi hukum, tapi dengan cara melanggar hukum. Itu karena minim literasi, artinya mereka memang nggak tahu, atau mereka tahu tapi bodo amat, yang penting biar biar tekor asal sohor gitu istilah Betawi. Gimana tuh Karti nih, kayaknya yang bisa jawab duluan. Kira-kira gimana Karti? Motifnya apa tuh? Ya, menurut saya pribadi ya, Bah. Ya lah, berkeluarga gimana? Pasti pribadi lah. Anak muda, emosinya Anak tuh tinggi. Jadi taunya misalkan A, B, C, D. Tapi dia nggak tahu E, F, G-nya itu nggak tahu. Tapi semangatnya tinggi gitu buat ngebela atau ya solidaritasnya tinggi. Jadi ya maju aja gitu. Mungkin urusan literasi atau apa nanti belakangan gitu. Tapi ternyata udah ketembak duluan gitu. Ya artinya menurut saya kan sih itu, Pak. sama yang waktu dilakukan di depan Menko Polhukam. Mereka macam-macam ngomong, tapi kemudian ditanya apa itu omnibus law artinya? Artinya aja, udah kelabakan jawabnya. Iya. Itu kan apa ya, gimana itu? Mahasiswa loh. Kalau orang anak-anak muda umum jalanan sih saya nggak terlalu masalah. Iya. Ini mahasiswa, omnibusnya mereka mengajukan satu gugatan, tapi omnibusnya aja nggak ngerti, apalagi isi undang-undangnya kan. Gimana Jo? Jaka? Iya. Iya Mas Jaka. Ya Mas Jaka, silakan. Gimana ya, Mbak ya? Dia agak berat nih bahasannya nih. Saya takut diserang mahasiswa lah sebenarnya. Pada dasarnya tuh kita sebagai mahasiswa adalah ya tugas belajar. Boleh salah, tidak boleh bohong. Iya. Berani kotor itu baik kok. Iya, betul. Menurut saya ada dua posisi, Mbak. Sebagai mahasiswa itu kita tetap bisa mengapresiasikan hal yang bisa kita bawa untuk tetap kritis kepada pemerintah. Karena itu adalah dinamika yang bergerak di dunia, di negara demokrasi. Kalau hal itu dibantah dan hal itu ditolak, itu akan mati nilai demokrasi menurut saya.